Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sebaran normal. Nah, sebaran normal ini merupakan salah satu dari banyaknya sebaran yang ada ya dalam teori statistik. Kita hanya mempelajari sebaran normal karena sebaran ini merupakan sebaran yang paling umum nanti akan digunakan pada penerapan atau teori-teori statistik selanjutnya yang akan dipelajari. Contohnya dalam mencari selang kepercayaan atau dalam pengujian hipotesis ya. Jadi yang paling banyak digunakan adalah sebaran normal dan turunannya. Nah, sebenarnya secara sederhana sebaran ini adalah sejenis pola data gitu. Jadi kalau kita mengumpulkan data yang sangat banyak, maka data tersebut akan memiliki pola tertentu gitu ya. Entah itu polanya naik atau polanya turun atau naik turun. Nah, itu adalah pola data atau bisa juga disebut dengan sebaran. Jadi meskipun kejadian-kejadian yang ada gitu ya bersifat acak, tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan datanya, kejadian-kejadian acak itu memiliki pola tertentu. Nah, pola itulah yang akan nanti membantu kita untuk melakukan pendugaan untuk kejadian selanjutnya. Jadi untuk orang statistik ketika meramalkan sesuatu tidak seperti dukun ya. Jadi kalau dukun kan mungkin tiba-tiba tahu tanpa ada datanya meramalkan seperti itu. Tapi kalau orang statistik dia meramalkan data karena berdasarkan data-data yang terdahulu. Jadi data-data terdahulu dikumpulkan, kemudian dilihat polanya, maka kita bisa mengetahui kejadian selanjutnya adalah apa gitu ya, karena melihat pola-pola data terdahulu seperti itu. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa sebaran itu banyak. Hanya saja yang akan kita bahas hanya sebaran normal. Nah, ini adalah bentuk dari sebaran normal. Jadi, kalau suatu data dikumpulkan, nanti dia akan membentuk ini polanya seperti ini. Pola. Kalau kejadian-kejadian normal ya dikumpulkan, maka ini akan membentuk pola seperti ini, pola sebaran seperti ini. Di mana di sini ada titik puncaknya. Di sini ada ekor ya, dikatakan ekor sebelah kiri dan ekor sebelah kanan. Nah, ekor sebelah kiri ini merupakan data yang terkecil dan ekor sebelah kanan ini adalah data yang terbesar, sedangkan yang tengah ini adalah kebanyakan orang. Contohnya nih, misalnya saya punya 300 mahasiswa, kalau saya kumpulkan datanya, kan banyak 300 ya. Bisa saja dia membentuk pola seperti ini. Nilai mahasiswa ya, di sini nilai terendahnya misalnya nilainya 45. 45, nilai 45 ini hanya ada 3 mahasiswa misalnya. Dia mendapat nilai 45 karena ya tidak belajar atau dan sebagainya. Kemudian di sini adalah nilai 75 di sini. Nah, kebanyakan mahasiswa kan biasanya di nilai 75 ini di 75, 70 ya. Ini adalah nilai terbanyak mahasiswa, sedangkan ini adalah nilai 95, 100 itu nilai-nilai tertinggi. Dan pasti apa yang dapat nilai ini juga sedikit ya. Orang-orang yang memang benar-benar belajar seperti itu. Jadi yang nilainya rendah sedikit, kebanyakan di sini nilainya berada di rata-ratanya 75, dan ini adalah nilai-nilai yang paling tinggi, biasanya juga mahasiswanya sedikit. Jadi gambaran sederhana dari kurva sebaran normal itu seperti ini. Jadi kurva ini menyerupai lonceng yang simetris. Jadi nanti harus belajar membuat kurva ini juga ya. Diperhatikan kurvanya seperti lonceng. Kemudian ia terbentuk dari jumlah n atau banyaknya sampel yang tak hingga. Jadi banyak sekali di sini. Kalau kita dibuat, ini adalah merupakan kumpulan data yang sangat banyak sehingga kalau dimuluskan dia seperti kurva yang membentuk lonceng. Nah,
Untuk mencari peluang dalam sebaran normal itu adalah nilai di bawah kurvanya. Jadi nilai ini yang ada di bawah kurva ini adalah nilai peluang dari sebaran normal. Luas daerah di bawah kurva ini yang saya tandain merah-merah ya. Ini adalah luas daerah di bawah kurva atau nilai peluangnya. Cara menghitung peluang sebaran normal adalah dengan mengintegralkan nilai kurvanya. Ini kan fungsi kurva ya. Kalau pernah belajar matematik, ini adalah fungsi kurva. Cara mencari peluangnya adalah dengan mengintegralkan fungsinya. Ribet ya. Ribet. Tapi tenang aja. Dalam menghitung sebaran normal ini, kita tidak mesti mengintegralkan dari fungsi, karena ada cara lain, yaitu dengan menggunakan tabel normal baku. Nah, tabel ini bisa dicari di Google ya. Nanti tulis aja tabel Z atau distribusi Z. Nanti ini adalah tabel normal. Untuk menghitung luas daerah di bawah kurvanya, kita tidak usah mengintegralkan, tinggal mencari nilainya di dalam tabel. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan sebaran normal baku. Sebaran normal baku ini adalah di mana nilai rata-ratanya 0 dan ragamnya sama dengan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan coba mencari peluang normal dengan mencari nilai luas daerah di bawah kurva. Contoh yang pertama adalah kita akan mencari luas di bawah kurva yang dibatasi oleh 0 sampai dengan 1,665 ya. Jadi hanya ini saja nih yang kuning-kuning. Nah, daerahnya ini, kemudian ditulisnya 0 kurang dari Z kurang dari 1,65 sama dengan, pertama lihat di sini di tabel pada kolom Z cari 1,6, kan di sini 1,6 ya, 1,6, tarik garis lurus seperti ini, kemudian atasnya 0,5, karena kan 1,65 ya, 1,6 ditambah 0,5, garis lurus lagi, maka dia akan bertemu di sini, yaitu nilainya 0,4505 gitu ya. Tarik garis 1,6 sama 0,05, maka pertemuan antara kedua garis tersebut adalah nilai peluangnya. Kemudian sekarang contoh yang kedua nih, kita akan mencari luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh 0 sampai dengan 1,96. Ini saja nih, nggak semua luas daerahnya, hanya yang dibatasi oleh 0 sampai dengan 1,96. Berarti di sininya 1,9, kita tarik 1,9. Di sininya 0,06. Muncul nanti angka yang pertemuannya adalah 0,4750. Mudah ya, lebih mudah dibandingkan kita harus mengintegralkan luas daerah di bawah kurva. Gitu, lebih mudah kita mencari nilai dalam tabel gitu ya. Nah, luas daerah tadi adalah nilai peluang. Jadi, peluang normal untuk 1,96 adalah 0,475 atau bisa disebut bisa dituliskan juga dalam bentuk persen, yaitu 47,5%. Kemudian nilai peluang dari 1,65 adalah 0,450
0,05 atau 45,05% gitu. Nah, kalau tadi kan sisi positif, sekarang kita akan mencari luas daerah pada sisi negatif. Nah, di sini yang akan kita cari adalah luas daerah dari min 1,65 ya, min 1,65 sampai dengan 0. Maka dituliskannya ya, ialah P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 0. Karena negatif itu tidak ada dalam tabel, maka sebenarnya carinya sama dengan yang positif, yaitu kita cari di sini 1,6, kemudian atasnya 0,05. Hasilnya pun positif, yaitu 0,4505. Jadi, walaupun bagian sisi negatif, tapi nilai peluang atau luas daerah selalu bernilai positif. Ya kan, kalau luas daerah nggak mungkin negatif kan? Dia akan selalu bernilai positif. Sama dengan contoh yang kedua, kita akan mencari luas daerah dari min 1,96 sampai dengan 0. Yang ini luas daerahnya min 1,96 sampai dengan 0. Dituliskan dengan P min 1,96 kurang dari Z kurang dari 0. Cara mencarinya sama, 1,96 tarik garis lurus, kemudian 0,6 tarik garis lurus. Hasilnya adalah 0,4750. Sama ya, hasilnya positif gitu. Jadi sisi negatif maupun sisi positif hanya perbedaan penulisannya saja. Yang ini dikasih min, kemudian dia jadi di sebelah kiri ya, ininya di sebelah kiri 0, tapi nilai peluangnya tetap sama, yaitu bernilai positif. Sekarang saya coba membuat luas daerah yang dibatasi dari 1,65 sampai min 1,65 ya, sampai dengan 1,65. Nanti ditulisnya di sini P 1,65 kurang dari Z kurang dari 1,65. Nah, dalam tabel kan nggak ada nih, maka kita bagi dua daerahnya. Yang pertama, kita cari dulu daerah sebelah kiri. Nih, cari dulu daerah sebelah kiri, 0 sampai min 1,65 nilainya berapa. Kita cari dulu sebelah kiri. Di sini nilainya berapa? Tadi kan sudah ya, nilainya adalah 0,4505. Setelah itu ditambahkan dengan daerah sebelah kanan. Nih. Jadi 2 kali gitu, ditambahkan daerah sebelah kanan yaitu P0 Z kurang dari Z kurang dari 1,65. Hasilnya sama 0,4505. Jadi dijumlahkan nilainya 0,49 0,910. 0,450 tambah 0,450 sama dengan 0,910. Jadi gitu ya, kalau kita mencari peluang tidak ada di dalam tabel nih luas daerahnya, maka kita bagi dua gitu, bagi dua dulu, entah itu nanti dikurangi atau ditambahkan. Kemudian contoh selanjutnya nih sama, ini juga tidak ada di dalam tabel. Kita mencari luas daerah dari 1,65 sampai tahingga. Berarti dari sini 1,65 sampai tahingga. Ini ya. 1,65 sampai tahingga. Di tabel kan nggak ada nih. Di tabel nggak ada. Maka cara mencarinya adalah pertama dibuat dulu dari 0 sampai tahingga berapa nilainya.
0 sampai tahing. Jadi luas daerah semuanya dulu kita cari, ini yang saya kuningin. 0 sampai tahingga itu nilainya adalah 0,5. Jadi itu sudah dari sananya ya. Kalau luas daerah dari 0 sampai tahingga itu 0,5. Sedangkan yang kita cari hanya sebelah sini saja, ini sampai sini. Maka caranya kita kurangi. Kita harus mengurangi daerah yang sini. Ya kan? Kita harus mengurangi daerah sini. Jadi yang kita inginkan hanya daerah berarsir kuning. Yang hijaunya harus kita hapus. Nah, gini kan? Yang kita inginkan hanya daerah yang kuning saja. Luas daerah yang kuning adalah luas daerah keseluruhan dikurangi luas daerah yang hijau. Luas daerah yang kuning adalah luas daerah keseluruhan ini setengahnya dikurangi luas daerah yang hijau. Nah, luas daerah yang hijau ini bisa kita cari dalam tabel, yaitu 1,65. Nilainya adalah 0,4505. Jadi 0,5 dikurangi 0,4505 sama dengan 0,04495 gitu. Kemudian yang terakhir kita ingin mencari luas daerah dari 1 sampai 1,65 saja. Jadi hanya ini nih, dari 1 sampai 1,65 saja. Yang kuning saja nih ya. Nah, kalau kita lihat di tabel, gak ada nih 1 sampai 1,65. Jadi kita carinya dua kali. Yang pertama, kita cari dulu dari 0 sampai 1,65, nilainya berapa? Nilainya berapa? Cari dulu 1 sampai cari dulu nilai dari 0 sampai 1,65, nilainya adalah 0,4505. Nah, tulis di sini 0,4505. Tapi yang kita inginkan hanya dari sini ke sini aja kan? Maka dikurangin luas daerah dari 0 sampai 1. Nah, kita kurangin daerah yang hijau ini. Kita hijauin ya. Kita hijaukan. Yang kita inginkan hanya daerah yang kuning. Nah, luas daerah yang saya hijaukan ini adalah dari 0 sampai 1, yaitu 0,3413. Nilainya adalah, jadi nilai peluang atau luas daerah 1 sampai 1,65 adalah 0,4505 dikurangi 0,3413. Nilainya adalah 0,1092 atau 10,92%. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Nanti dicoba latihannya. Semoga bisa mengikuti materi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.